Guys, katanya mau diskusi ini, gue udah ngantuk banget nih. Bentar, sabar nungguin si Alfian dulu. Mana sih si Alfian? Kayaknya Alfian tuh lagi buang hajat sebentar deh. Kita tunggu aja dulu ya. Oke, udah. Tungguin aja dulu, soalnya takutnya, ketinggalan info. Oh ya, kemarin aku tuh habis beli lato-lato guys. Karena keracunan sama bocil-bocil di sini. Astaga, Sofa. Gue udah bosen ya ada lato ya di sini. Astaga deh, di sini tuh tag. Tuh kayak, Kemarin aku juga sempat lihat meme gitu di Instagram nih lihat ya. lagi. Tentang lato-lato juga. Ternyata lato itu teori konspirasi Freemason dan Illuminati, guys. Lato artinya aku, lato artinya Yahudi. Lato artinya aku Yahudi. Astaga, Moti, lihat sih siapa lihat. Sofa, Anda ini anggota ekstremis anti Yahudi ya? Enggak. Salah, Sofa. Aku justru bingung kenapa di sini ada captionnya tuh info antisemit. Antisemit itu maksudnya apa sih? Antisemit itu artinya apa? Lu serius kan nggak tahu antisemitisme itu apa? Lu sebagai didi gua mana sih? Antisemitisme itu tuh ngarang banget, Sob. Iya. Iya bener, Sofa. Ini ada nggak sih, ada kaitannya nggak sih sama yang Holocaust yang di zamannya Nazi? Iya itu justru Iya, itu kan. Iya. Oh gitu. Emang artinya antisemit itu apa sih? Artinya apa? Jadi begini, Saf. Antisemitisme itu merupakan sebuah paham yang dimana orang-orang itu tidak menyukai orang-orang Yahudi. Tapi emang yang Holocaust zaman Nazi Jerman itu bener kayak wow. Tapi ternyata dari apa yang pernah gue baca itu, kalau ternyata orang Yahudi ini emang udah jadi korban diskriminasi, korban kekerasan itu sejak abad pertengahan, dan itu karena seringkali gara-gara alasan agama lah katanya. Nah, tapi sebenarnya sebelum Perang Dunia Pertama, negara-negara di Eropa itu kayak udah memberi respon positif terhadap emansipasi kaum Yahudi. Tapi ada satu, the only European state, yaitu Rumania, yang dia itu menolak untuk menegakkan hak-hak orang Yahudi. Sampai mereka itu bikin undang-undang yang emang mau mendiskriminasi orang-orang Yahudi gitu. Seperti kayak orang-orang Yahudi diusir dari countryside, mereka nggak boleh tinggal di sana, dan juga properti dicoret-coret. Terus mereka disuruh meninggalkan bisnis, mereka nggak bisa join di beberapa event, kayak gitu. Nah, sampai di tahun 1933 sampai 1945, itu Holocaust terjadi, dan sekitar 6 juta orang Yahudi menjadi korban genosida Nazi Jerman. Dan katanya, ada beberapa versi sih, ada yang bilang kalau ini disebabkan oleh ideologinya ras Arya yang mereka tuh menganggap diri mereka tuh superior gitu dibanding orang-orang Yahudi. Ada juga yang bilang karena politik, jadi dominasi orang Yahudi dan kayak gitulah intinya. Ada juga yang bilang kalau kekalahan Jerman waktu itu disebabkan oleh betrayalnya orang Yahudi di Jerman. Kayak gitu sih. Jadi guys, kalau yang neo antisemitism ini adalah perubahan pemaknaan dari yang old antisemitism jadi makna baru. Kalau kita berlihat dari sudut pandangnya Jonathan Sacks yang adalah Chief Rabbi of Britain and the Commonwealth, dia bilang kalau antisemitism modern atau dikategorikan neo antisemitism itu adalah mutasi makna dari old antisemitism yang memang cenderung sentimen rasial menjadi sentimen anti-Zionis, di mana premisnya semua orang Yahudi adalah Zionis gitu kan. Nah, makanya kalau kita sebenarnya anti-Zionis, anti pendirian negara Israel modern saat ini, maka kita bisa digolongkan juga sebagai anti-semitism dalam pemaknaan new antisemitism gitu. Sebenarnya dari segi sejarahnya orang bisa lihat lagi tentang bagaimana gerakan-gerakan Zionis di Inggris gitu kan ya. Tapi sebenarnya usaha Inggris untuk membentuk tanah Yahudi di Palestina ini justru bukan dari gerakan orang-orang Yahudi, bahwa dari pemaknaan teologi sendiri itu juga dari Taurat atau Torah itu kehidupan Yudaisme itu bukan dengan
tujuan untuk membentuk negara modern Yahudi dalam konteks Zionisme modern seperti yang kita lihat di Israel saat ini gitu, sebagai nation state gitu. Jadi ada orang-orang Yahudi yang memang menolak gagasan Zionisme modern, dan juga gelombang penolakan ini datang dari Edwin Montagu yang adalah British Jewish Community, dan dia ada dalam kabinet Inggris. Nah, itu adalah bukti-bukti nyata bahwa sebenarnya tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dalam konteks negara modern gitu. Nah, tapi kembali lagi, menurut pandangan masyarakat luas, bahwa neo antisemitism sebetulnya adalah sentimen terhadap gerakan anti-Zionis, di mana premisnya semua orang Yahudi adalah Zionis gitu. Tapi kalian pernah dengar gak sih yang Nazi? Itu kan kayak bentukan barunya Nazi gitu, dan sebenarnya bisa dibilang kayak Nazi reborn sih. Nah, dia tuh kayak ya tetap menyebarkan kebencian lah gitu terhadap kaum minoritas gitu. Tapi kan sekarang kan udah banyak kaum minoritas lainnya ya selain orang Yahudi ya. Mereka juga kayak nyebarin kebencian terhadap kaum LGBT kayak gitu-gitu. Nah, mereka benderanya beda sih sama Nazi. Tapi sebenarnya katanya neo-Nazi itu lahir gara-gara rasa kesetiaan terhadap Hitler dan ideologi gitu. Mereka juga tetap mandang kalau ras Arya itu lebih tinggi lah dibanding yang lain, karena katanya nenek moyangnya itu tuh kastanya lebih tinggi gitu. Nah, mereka juga tetap pakai blood and soil-nya Nazi, yang dimana blood itu kan menggambarkan kayak pure Aryan gitu kan. Terus soilnya itu tanah kan, berarti kayak keterikatan antara yang pure Aryan sama tanah mereka gitu loh, katanya gitulah pokoknya. Nah, FYI ini ya, katanya Rusia itu memakai pembenaran ini untuk nyerang Ukraina gitu, katanya ada neo-Nazinya lah gitu-gitu, padahal di Rusia juga banyak neo-Nazinya. Terus emang neo-Nazi ini sering berulah sih, kayak waktu itu yang di Denmark dia kayak ngerusak batu nisan orang-orang Yahudi kayak gitu-gitu. Aduh, sorry tadi saya habis toilet lagi di buang air. Gimana sih sebenarnya? Kita belum diskusi kan? Tapi lagi bahas ini ya, antisemitisme di Eropa ya, rasisme. Terus saya juga baca tuh beberapa hal tuh apalagi soal dampaknya. Ini bakal sangat menarik sih dampaknya, karena dampaknya tidak hanya soal anti-Yahudi ini, cuma lebih merambah ke bahkan sampai ke dunia sepak bola, olahraga pun banyak digaungkan soal kebebasan gitu. Tetapi di masyarakat Eropa ini lebih ke soal kebebasan, dan ketika orang-orang Yahudi, konotasinya orang Yahudi adalah orang Israel gitu. Nah, mereka ini seperti yang kita tahu konflik dengan Palestina ya, jadinya bukan soal agama, mereka lebih ingin menyuarakan kebebasan gitu loh, kebebasan hak manusia yang harus didapatkan oleh warga Palestina gitu. Bahkan karena kekebalan Israel ini mayoritas masyarakat yang Yahudi, itu menyebabkan Yahudi di Eropa tuh merasa terganggu. Bahkan berdasarkan riset itu 66% di Eropa tuh merasa terganggu. Nah, negara-negara yang tertinggi anti-Yahudi itu seperti Jerman, Perancis, Belgia, Hungaria, Italia, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa dari mereka memutuskan untuk pindah gitu dari Eropa karena mendapat cemooh dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita katakan dalam hukum sosial, presentasinya adalah 45%, Perancis 40%, dengan Belgia 40%. Bisa kita lihat sini antisemitisme di Eropa ini cukup tinggi gitu angkanya, karena tadi masyarakat Eropa lebih memberikan kebebasan hak-hak masyarakat, hak untuk manusia gitu. Jadi ya mereka memilih untuk menyuarakan itu, bahkan menyuarakannya sampai perang sepak bola, tenis, dan lain sebagainya. Mereka menyuarakan bahwa
bahkan sampai ketika mereka diwawancarai ada pers dari wartawan Israel, mereka bilang mereka tidak ingin mewawancarai Israel. Mereka cuma cukup mengatakan Free Palestine dan mereka menolak konten. Itu aja sih, yaudah nanti lagi yang bisa kita bahas lebih lanjut. Kita lanjut diskusi dulu deh yang mau kita diskusi hari ini. Nah, tadi kan aku juga udah sempat googling, cari-cari kayak apa sih peran Eropa buat mengatasi antisemitisme di kawasannya gitu. Ternyata peran Eropa tuh gede banget ya buat mengatasi atau memerangi antisemitisme di kawasannya. Jadi Uni Eropa tuh kayak menyediakan norma, kerangka hukum, terus juga ngebuat aturan yang jelas buat memerangi antisemitisme di Eropa. Terus juga Uni Eropa kayak menekankan buat negara-negara anggotanya ya menerapkan hak-hak dasar, terus juga ngambil langkah-langkah yang sesuai sama kebijakan yang Uni Eropa keluarin terkait antisemitisme. Terus aku juga tadi lihat kalau di 2017 Komisi Eropa itu mulai mengadopsi definisi antisemitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance atau IHRA. Jadi definisi antisemitisme dari IHRA itu dipakai sebagai panduan dasar buat seluruh negara Eropa dalam memerangi antisemitisme. Ya sebenarnya definisinya dari IHRA itu mirip-mirip sih sama yang disampaikan sama Aldan tadi. Terus di 2018 juga Eropa nyediain working group buat memerangi antisemitisme ini, dimana tujuannya tuh sebenarnya buat ngebantu negara-negara Eropa tuh buat berkoordinasi gitu. Jadi kurang lebih tuh udah ada 5 pertemuan ya. Terus kayak di pertemuan terakhirnya di 2021, working group ini tuh berhasil ngumpulin strategi-strategi buat memerangi antisemitisme yang akhirnya dipakai sama Uni Eropa. Terus juga dari situ kayak mungkin mendorong Uni Eropa buat mutusin kalau working group ini tuh bakal ada secara permanen di sana. Terus juga yang paling sering atau paling erat sama Uni Eropa itu ada FRA atau The European Union Agency for Fundamental Rights. Jadi dia tuh kayak ngehimpun data sama informasi gitu terkait insiden antisemitisme di Eropa gitu. Salah satunya yang dilakukan FRA adalah publikasi data tahunan dari 27 negara anggota Uni Eropa terkait dengan insiden antisemitisme, dan juga di dalamnya tuh ada rangkuman dari strategi nasional yang dilakuin sama negara-negara anggota Uni Eropa buat memerangi antisemitisme dan juga buat melindungi kaum Yahudi. Itu intinya Uni Eropa emang berperan banyak banget deh buat memerangi antisemitisme di sana, gitu sih. Ya yaudah, berarti udah paham belum Sofa yang antisemitisme? Lalu Ya, udah. Alhamdulillah udah paham ya. Dari pembahasan lato-lato ini sampai bahas ke antisemitisme di Eropa. Makasih banyak ya. So jadi ya intinya gitu aja. Ya karena pemaknaan rasis yang juga makin lama makin meluas, ya antisemitisme juga pemaknaan yang makin meluas. Ada yang antisemitisme, ada yang antisemitisme yang auto cenderung rasial, yang antisemitisme itu cenderung anti-Zionis. Lalu ada maraknya tindakan-tindakan antisemitisme sehingga menghasilkan respon dari Uni Eropa gitu-gitu. Ya intinya udah paham kan Sof, udah seterang gua kan? Ya udah paham banget. Makasih ya teman-teman. ya ini udah sampai sini aja kali ya, udah malam juga. Lagi si Alfian juga udah keluar duluan, dia datangnya telat, keluarnya duluan. Ya ngapain sih? BAB lagi. Ya udah, gue mau lanjutin yang lain dulu deh, yaudah ya. Nanti udah sampai situ aja ya. Makasih guys, semangat puasnya. Bye. Nah, ya, makasih Besti.